Selamat datang di channel Dokter Ian ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur dari kendaraan ya, baik itu di sepeda motor maupun di mobil yang selalu kita atau Anda gunakan pada saat berkendara. Fitur yang saya sebut adalah fitur keselamatan yang disebut dengan rem. Sebagaimana kita tahu, rem adalah sebuah fitur pada kendaraan yang digunakan untuk menghentikan laju kendaraan ya, atau memperlambat laju kendaraan. Nah, rem ini biasanya kita pakai untuk pada saat mau berhenti atau dari jalan lurus kemudian kita mau menikung, atau misalnya kita mau menghindari sebuah objek, misalnya pakai itu lubang, mobil lain yang berhenti, atau bahkan orang yang menyeberang. Nah, sebelum kita bahas tentang apa aja kesalahan-kesalahan dalam pengereman, nah kita pertama harus tahu dulu nih apa itu rem ya. Jadi rem itu adalah fungsinya untuk menghentikan mobil, dan kita harus tahu jenis-jenis rem yang kita gunakan pada kendaraan kita. Nah, kalau dilihat dari gambar ini yang seperti saya tunjukkan, ini ada dua jenis rem ya. Sebetulnya ada beberapa jenis rem lain, cuman ini rem yang paling umum digunakan pada kendaraan. Yang pertama adalah yang sebelah kiri, ini adalah rem tromol ya. Jadi rem ini cara kerjanya adalah kampas remnya itu bentuknya bulat, itu menekan dinding tromol yang bagian dalamnya ya, menekan daerah sini. Nah, itu biasanya digunakan pada mobil-mobil yang lama ya, mobil zaman dahulu, atau mobil-mobil dengan biaya produksi yang rendah ya, atau biasanya mobil-mobil angkutan ya. Rata-rata mobil-mobil angkutan menggunakan rem tromol ini. Tapi biasanya mobil angkutan ada rem tambahannya ya. Jadi dia bisa menggunakan rem mesin juga ya, atau kita sebut dengan engine brake ya. Nanti kita bahas mungkin di video lain. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah rem cakram ya. Jadi rem cakram ini adalah rem paling umum digunakannya. Kalau sepeda motor biasanya sih rem belakangnya rata-rata tromol ya, tapi kalau mungkin sepeda motor dengan harga yang cukup tinggi gitu ya, itu biasanya remnya sudah cakram depan belakang. Nah, kalau di mobil nih rem cakram itu juga biasanya pada mobil-mobil yang dengan biaya produksi rendah atau mobil dengan tipe-tipe tertentu, itu biasanya depannya aja yang cakram dan belakangnya itu tromol ya. Kadang-kadang ada juga mobil yang cukup mahal yang masih pakai belakang tromol ya. Contohnya Fortuner tahun berapa gitu, itu masih pakai rem belakang tromol, padahal harganya mungkin barunya pada saat itu 400 jutaan tapi belum dapat tromol. Tapi kalau misalnya kayak Honda Jazz itu udah dapat cakram depan belakang ya. Salah satu yang tromol juga Innova ya. Saya pakai Innova tahun 2006 itu masih Innova generasi pertama ya. Nah, itu dia depannya cakram, belakangnya tromol ya. Nah, cakram ini cara kerjanya dia dengan menjepit si piringan cakram ini, atau disebut dengan disc brake ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya jelaskan satu-satu dulu bagaimana cara kerja dari si rem ini ya. Yang pertama adalah rem cakram ya. Jadi rem cakram itu ada terdiri beberapa komponen. Yang pertama disc brake ya, ini yang besar ini yang dijepit ya. Komponen disc brake ini yang nempel dengan as roda. Kemudian ada kaliper. Nah, ini secara keseluruhan namanya kaliper ya, Kemudian ada brake pad atau kampas rem yang warna biru ini. Nah, ini di bagian depan dan di bagian belakang ya. Kalau di bagian depan itu dia ini yang depan ya, ini yang luar ya, ini yang dalam gitu. Nah, jadi bagian ini adalah brake pad ini adalah yang menjepit si disc brake tadi. Nah, apa yang bisa menekan brake pad itu untuk menjepit itu adalah piston remnya ya. Jadi piston remnya ini dia ditekan dengan cairan yang biasa kita sebut itu namanya minyak rem ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara dia bekerja. Jadi kira-kira seperti itulah cara kerjanya ya. Jadi minyak rem, ketekan minyak remnya, nekan si piston nekan brake padnya nekan disc brake, kemudian mobil jadi melambat. Nah, itu untuk rem cakram. Kemudian selanjutnya itu adalah rem tromol. Nah, ini tromol agak kompleks nih banyaknya. Jadi yang pertama ini ada drumnya atau ada tromolnya yang gedenya ya. Nah, ini ada kalau di sini bisa nyebutnya piston rem ya, bisa juga, atau bisa ya silinder rem juga bisa ya. Jadi dia ini mendapat daya tekan itu juga dari minyak rem yang kita tekan dari pedal rem tadi. Nah, itu dia mendorong di bagian dalamnya si tromol ini. Jadi tromol ini nanti terdorong, kemudian dia akan yang sebelah sini itu terdorong keluar, yang ini terdorong ke luar juga ya. Jadi kayak mengembang gitu. Kemudian dia menekan bagian dinding dalam si tromolnya itu ya. Nah, ini dia istilahnya kampas remnya, istilahnya kalau tromol itu namanya brake shoe. Ya, oh, ini ada sih brake shoe. Ya, jadi namanya adalah brake shoe ya. Jadi brake shoe ini atau kalau yang tadi kan cakram kan brake pad, yang ini brake shoe. Nah, brake shoe-nya ini nanti akan keluar ke sini, yang ini yang sebelah sana juga keluar ke sana, itu ditekan pakai si silinder ini. Nah, silinder ini dia tekanannya dihasilkan dari tekanan si minyak rem itu. Nah, nanti si brake shoe ini akan menekan dinding dalam dari si drumnya atau tromolnya. Nah, itu akan
menyebabkan gesekan yang menimbulkan daya pengereman pada sebuah mobil ya. Kalau yang ini yang tangkai panjang ini untuk rem tangan ya atau parking brake. Kita tarik nanti dia efeknya sama, dia akan mengembangkan si disc brake brake shoe ini dan menekan rem sehingga mobilnya nggak berjalan ya gitu kurang lebih. Tapi ini dayanya mekanisnya bukan pakai fluida, dia pakai kabel kayak kabel rem gitu dari rem tangan kita langsung ke arah belakang ya. Nah, ini adalah sistem pengereman yang ada di mobil ya. Jadi kalau kita lihat di depan ini ada rem cakram ya, di belakang ada rem tromol, kita asumsikan seperti itu ya. Kemudian setelah itu kalau Anda lihat pipa yang panjang ini, nah ini adalah selang remnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada selang remnya. Nah, kemudian jika Anda lihat ada seperti per-per ini panjang, nah ini adalah katupnya. Ya, ini adalah yang disebut satu kompleks ini ya, yang panjang ini adalah master rem kita nyebutnya. Master rem ini biasa posisinya ada di depan booster. Nah, master rem ini gunanya untuk apa? Master rem inilah yang menekan minyak rem supaya masuk ke arah selang rem dan menekan si piston rem di kaliper tadi dengan di silinder yang di tromol tadi sehingga terjadi pengereman. Ya, oke, sampai sini udah ini ya, udah gampang ya, udah tahu ya. Nah, yang di atas apa tuh Bang? Nah, yang di atas ini analoginya adalah tampungan dari minyak remnya. Biasanya kan minyak rem itu kalau di kap mesin tuh kan ada tuh kayak reservoirnya ya. Nah, itu dia di dalam itu minyak rem. Jadi ini yang di atas ini. Nah, ini ada tulisan ini, reservoir tank. Oke, nah kemudian mundur ke belakang ini ada booster ya. Jadi apa tuh booster? Booster itu adalah alat yang membuat kekuatan pengereman itu bertambah ya. Jadi kalau misalnya ada mobil yang nggak pakai booster, itu biasa remnya nggak sepakem yang pakai booster. Kenapa? Karena kalau nggak pakai booster, daya tekan dari si daya tekan dari si master rem itu hanya mengandalkan tekanan atau kekuatan dari kaki Anda. Ya, nah tapi kalau pakai booster ini daya tekannya dibantu oleh vakum, di mana daya vakum itu diambil dari intake manifold. Nah, kalau intake manifold itu kan jalur udaranya itu kan nyedot tuh masuk ke dalam manifold, masuk ke dalam piston terus dibakar, itu kan nyedot. Nah, jadi di sini ada selang nanti. Dari sini ada selang ke intake manifold, di mana kalau misalnya Anda lakukan pengereman, dia akan membantu ikut menekan si booster remnya ini, dan booster remnya ini akan menekan si master rem dengan lebih kuat. Nah, itu alasannya makanya booster rem ini sangat berefek luar biasa pada mobil yang sudah memakai gitu. Karena ada mobil yang belum memakai, misalnya contoh kayak kita cari mobil yang ada ya, Jimny ya. Kalau Jimny itu di tahun 92 ke bawah kalau nggak salah saya nggak ada booster remnya, tahun 93 ke atas itu ada booster remnya. Nah, yang 92 yang nggak ada booster remnya itu, remnya Senin Kamis ya. Di rem hari Senin, berhentinya Kamis bulan depan ya. Enggak lah ya, pokoknya remnya sangat-sangat nggak pakem ya kalau nggak ada boosternya. Dan itu terasa nggak enak remnya, kayak lebih keras atau gimana gitu. Nah, tapi kalau dia udah pakai booster rem, itu remnya jauh lebih pakem. Ya, walaupun dengan mobil sama, sistem pengereman yang sama, tapi booster rem ini jauh sangat berbeda. Ya, mundur lagi ke belakang ini ada pedal rem ini yang posisinya ada di dalam mobil. Nah, biasanya booster rem ini posisinya ada di depan setir. Ya, jadi kalau misalnya Anda buka kap mesin, dia berada di bagian firewall daerah mesin yang berada di depan pengemudi. Kenapa? Karena tuas belakang ini langsung nyambung ke pedal rem yang ada di dalam ya, di kaki pengemudi gitu. Nah, itu kurang lebih cara kerja atau sistem pengereman dalam mobil. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana pada saat terjadi remblong, apa yang rusak pada remblong. Nah, yang pertama itu gangguan itu bisa terjadi pada pengereman di ujung ya. Di ujung itu berarti di daerah piringannya atau kalipernya atau brake padnya ya, begitu juga di tromol. Nah, yang pertama itu paling sering remblong itu karena kepanasan ya, atau terjadi namanya brake fade. Ya, brake fade. Nah, brake fade ini terjadi karena remnya itu kepanasan karena dipakai ngerem terus-terusan. Terus muncul pertanyaan, "Wah, Bang, kalau nggak ngerem ya masuk jurang lah," kan gitu. Nah, enggak. Jadi maksudnya rem terus-terusan itu dia mengerem itu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kalau pada kondisi saya ya tinggal di Kondisi saya tinggal di Sumatera Utara ya. Jadi kalau di Sumatera Utara itu misalnya ke Brastagi itu kan tanjakan tuh kalau naik ke Brastagi. Kalau pas pulang mau ke Medan
itu nanti dia turun-turunan. Nah, pulang ke Medan itu turun-turunan itu mengerem terlalu panjang, terlalu lama. Jadi dia pengen jalannya santai, dia tekan remnya sedikit, tapi terus-terusan dari mulai atas sampai ke bawah. Nah, itu menyebabkan remnya panas dan menjadi blong. Ya, itu penyebabnya. Jadi kayak mana Bang caranya kalau kayak gitu? Ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan pengereman tidak terus-menerus dengan melepas, kemudian rem, kemudian lepas, kemudian rem seperti itu. Diakalin lah gimana caranya supaya berkendara tetap nyaman atau penumpang tetap nyaman. Nah, kemudian setelah itu bisa dengan cara melakukan engine brake ya, terutama pada mobil manual itu kalau misalnya kita melaju terlalu kencang, kita takut menggunakan rem terlalu lama, Anda bisa lakukan engine brake. Caranya kayak mana? Anda turunkan gigi ya atau oper transmisi ke gigi yang lebih rendah. Misalnya mobil itu kalau misalnya Anda gas dengan posisi RPM mungkin pas meluncur itu dia 2000, di gigi 3 mungkin Anda bisa turunkan ke gigi 2 agar RPM-nya tapi jangan digas ya, jangan digas, gasnya dilepas agar kompresi dari mesin itu menahan laju dari kendaraannya atau kita sebut dengan engine brake. Ya, nah itu biasanya bisa gunakan itu. Terus kalau misalnya Matic kayak mana? Enggak ada giginya? Enggak juga. Ada juga Matic yang menggunakan transmisi yang bisa kita ganti 1 2 3 atau bisanya L 2 3 gitu ya. Nah, itu bisa Anda turunkan ke 2 atau mungkin ke L. Transmisi Matic-nya itu juga bisa menahan atau laju kendaraan dan membantu kinerja rem agar remnya tidak blong. Itu yang pertama, itu terjadinya di ujung ya, kepanasan. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena remnya kekurangan tekanan oli ya. Jadi tidak bisa olinya menekan piston rem yang di kaliper maupun yang ada di tromol. Kenapa? Bisa jadi ada kebocoran di salurannya. Ya, itu yang pertama, bisa jadi selangnya bocor atau sil-silnya bocor. Pokoknya ada kebocoran yang menyebabkan minyak remnya itu keluar dari jalur sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu kemungkinan kerusakan ada di master remnya ya. Master remnya itu terjadi kebocoran di silnya sehingga pada saat Anda melakukan pengereman itu olinya nggak sepenuhnya masuk sini tapi ada yang mundur juga ke belakang, menyebabkan pengereman Anda tidak sempurna ya. Nah, itu bisa jadi. Kemudian setelah itu bisa jadi kehabisan minyak rem ya. Kehabisan minyak rem itu menyebabkan tekanannya menjadi berkurang ya, karena kalau udara dia nggak bisa sepadat si minyak rem tadi ya. Jadi makanya itu alasannya biasanya kalau kita setel rem atau kita ganti kanvas rem atau misalnya kita buka lah gitu rem, itu kan ada tuh, buang angin dulu katanya gitu ya. Nah, buang angin itu maksudnya adalah menghilangkan udara di dalam saluran rem ini agar remnya menjadi lebih pakem dan lebih sensitif. Ya, kemudian setelah itu bisa jadi karena boosternya tidak bekerja dengan sempurna. Untuk rem-rem untuk mobil yang menggunakan booster, kalau ada kebocoran di jalur intake manifold itu dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama itu bisa terjadi nanti mobil kita itu RPM-nya nggak mau turun ya, karena ada udara yang masuk ke intake manifold yang seharusnya tidak ada. Yang kedua itu adalah kinerja dari si boosternya ini berkurang. Ya, nah itu bisa terjadi pada kondisi mobil yang saluran intake manifoldnya ini bocor gitu ya. Selain itu paling nanti kampas remnya habis ya. Kalau kampas rem habis mah nggak usah harus turun-turunan ya. Di jalan biasa juga remnya biasanya udah blong, karena yang bergesekan atau yang menekan itu dia udah besi sama besi, bukan besi sama kanvas lagi gitu ya. Jadi ini saya mau contohkan itu pada saat terjadi remblong pada sebuah mobil ya. Nah, ini remblong ya, jadi ada mobil, waduh, bus tuh nabrak nabrak dinding, kemudian belok kanan nabrak mobil depannya dan berhenti di sini ya. Nah, ini adalah penyebabnya adalah remblong ya. Jadi dia mungkin udah ngerem dari atas sampai bawah, nggak dilepas-lepas remnya, atau mungkin nggak ada pilihan lain, entah rem anginnya rusak. Biasanya kalau bis itu ada rem angin ya. Kemudian bisa jadi karena ada malfungsi dari pengeremannya, sistem pengeremannya, sehingga remnya tidak bekerja secara maksimal. Dan ini terjadi tabrakan. Ya, ini lokasinya di Sitinjau Lawi ya, di daerah Sumatera Barat. Anda kalau mau cek bisa buka YouTube-nya Sitinjau Lawi. Ya, di sana ada foto-foto. Sering sekali di situ terjadi kecelakaan remblong atau bahkan mobil yang tidak kuat nanjak dan terbalik. Ya, nah kemudian kalau misalnya remnya blong, itu biasanya dia seperti ini nih. Nah, ini remblong yang karena kepanasan ya. Ini remblong karena kepanasan tuh. Ya. Nah, dia nabrak situ karena ini remnya udah blong ya. Dia nggak ada daya remnya, nggak ada lagi ya, daya pengeremannya udah nggak ada lagi. Jadi dia meluncur aja. Nah, perhatikan bannya. Nah, ini semua bannya berasap.
Tuh, ini semua bannya berasap. Nah, kalau Anda perhatikan nih semua bannya berasap. Dari mana asal asapnya? Asapnya itu muncul dari kanvas rem yang sudah gosong atau kebakar. Ya, biasanya nanti itu akan menimbulkan bau angus yang lumayan berasa lah gitu ya kalau di mobil itu. Jadi nanti kalau misalnya Anda jalan dari misalnya daerah yang tinggi kemudian turun ke daerah yang rendah dan mengerem lama, perhatiin tuh. Waktu berhenti coba turun dari mobil ke bagian depan, terutama rem cakram ya. Kalau rem tromol mungkin nggak terlalu kecium, terutama rem cakram. Kemudian Anda jongkok di samping ban. Ya, di samping ban depan itu mau kiri mau kanan. Setelah Anda ngerem panjang, Anda rasakan aroma yang muncul dari arah ban itu pasti terasa aroma gosong yang luar biasa. Ya, nah itu yang sering terjadi pada kasus rem blong. Ya, sering terjadi pada kasus rem blong. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Seperti yang tadi ya, kita harus siapkan mobil kita secara fit ya, jangan ada kerusakan sebelum perjalanan jauh. Kita harus tahu medannya ya. Anda punya Google Map, bisa Anda cek perjalanan itu apakah naik, apakah turun atau bagaimana, itu semua bisa dicek. Kemudian Anda bisa lihat di forum-forum road trip misalnya, itu bisa tahu, bisa kita tanya, Om kalau di sini jalannya kayak mana, konturnya atau teksturnya, apakah dia jalannya jelek, kemudian apakah naik turun pegunungan gitu ya. Kemudian Anda bisa pastikan cek mobil Anda apakah kanvas remnya dalam kondisi prima, kemudian lihat minyak remnya, apakah minyak remnya cukup, kemudian pada saat mengerem, pada saat Anda bawa di awal itu apakah ada kendala atau tidak gitu ya. Pastikan sistem pengereman Anda baik. Nah, selain itu Anda bisa lakukan hal seperti tadi, gunakan engine brake misalnya, atau gunakan rem dengan bijak dengan dilepas, kemudian direm, dilepas, direm, atau bahkan kalau misalnya Anda tidak yakin atau terasa remnya mulai blong atau mulai nggak ngerem lagi ya, ini terutama pada Matic ya, karena Matic itu sebetulnya kalau kita rem itu mesinnya masih dorong terus ya, beda sama manual. Kalau manual itu kalau kita rem dan kita tekan kopling itu murni mesin nggak dorong mobil. Ya, jadi power antara mesin ke transmisi itu lepas gitu, tidak nyambung gitu ya. Tapi kalau Matic enggak. Matic dia bakal dorong terus, jadi kerja rem pasti lebih berat ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak yakin, misalnya waduh ini kira-kira remnya kayak udah agak-agak blong nih. Nah, mending saran saya berhenti aja. Ya, berhenti aja. Terus berhenti Bang, itu kan panas Bang, boleh disiram pakai air. Oh, jangan ya. Kenapa? Karena nanti kalau disiram pakai air itu biasa akan merubah tekstur dari si disc brake-nya ya, terutama untuk si rem cakram. Jadi biasanya nanti penyebab kalau misalnya remnya kepanasan terus disiram pakai air, kadang beberapa kasus terjadi disc brake-nya itu menjadi sedikit melengkung, nggak rata lagi. Kok melengkung kenapa rupanya Bang? Kalau melengkung nanti remnya jadi endut-endutan ya. Jadi kalau direm tuh kayak nyut gitu, maju-maju kayak gitu ya. Nah, ngerem itu kayak ngerem lepas. Nah, itu biasanya penyebabnya disc brake-nya tidak rata. Nah, kalau disc brake-nya nggak rata, mau nggak mau Anda harus bawa ke bengkel, kemudian dibubut kembali supaya rata agar pengeremannya bisa lebih baik. Nah, selain itu untuk menghindari hal seperti itu adalah dengan memilih komponen yang baik atau berkualitas tinggi. Saya nggak bisa bilang original ya, karena bahkan yang tidak original atau yang aftermarket dengan merek-merek tertentu itu bahkan ada yang lebih bagus ya daripada bawaan pabrik. Tapi ya harus pandai-pandai lah memilihnya. Kalau untuk main aman lebih bagus ambil yang original. Tapi bukan berarti kalau kita menggunakan kanvas rem dengan merek yang bagus atau dengan original terus tidak terjadi rem blong karena panas. Enggak, kalau panas tetap blong aja gitu ya. Cuman memang tingkat ketahanan yang terhadap panas itu lebih tinggi. Kemudian juga rem itu bisa pengaruh dengan air ya. Jadi kalau misalnya Anda habis lewati genangan air atau banjir, nah itu biasanya daya pengeremannya itu berkurang karena brake pad sama disc brake-nya atau rem tromolnya itu biasanya kemasukan air, kena air. Nah, itu menyebabkan dia lebih licin. Nah, biasanya butuh waktu tuh kalau misalnya kita udah keluar dari air, dia butuh waktu adaptasi untuk kembali mengeringkan si brake pad-nya tadi ya, gitu, untuk mengeringkan pengereman tadi. Nah, biasanya cukup nggak terlalu lama lah, mungkin sekitar 500 meter gitu udah kering lagi karena dia kan panas. Kalau kita pakai rem terus tapi ya, karena dia kan panas. Nah, itu aja yang perlu diperhatikan kalau misalnya kena banjir. Nah, jadi itu semua tadi tentang sistem pengereman pada mobil ya. Mungkin kalau ada saya salah menjelaskan, bagi Anda-Anda yang lebih mengerti dan lebih paham, silakan tulis komentar di bawah ya. Kita mungkin lanjut di segmen berikutnya tentang otomotif juga. Kira-kira cocoknya bahas fitur mobil apa? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan klik tanda jempol ke atas. Mungkin itu sampai sini aja video kita kali ini. Saya Dr. Rian, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.